Hai guys, selamat datang di channel ini coy. Ini adalah segmen selingan dari gue, yaitu segmen review. Nah, di sini gue sebenarnya mau nge-review HP baru gue gitu. Bukan ding, yaitu HP bekas yang baru gue beli gitu. Nah, sebelum kita lanjut, gue minta kalian untuk subscribe channel ini coy, biar gue semangat bikin konten berikutnya gitu. Nah, langsung aja kita lanjut. Ini dia HP gue, Samsung A22 LTE atau 4G. Nah, sebelumnya gue kalau bikin video itu kan selalu pakai HP Samsung J7 Prime yang udah pecah itu gitu. Di sini akhirnya gue bisa ganti HP yang lebih layak gitu. Ya walaupun bekas, setidaknya ini agak mendingan sih. Walaupun juga ini cuma HP entry level doang gitu, atau cuman kelas bawah, tapi gue cuma mampunya beli ini doang gitu. Gue udah ngumpulin duit setengah tahun dan susah banget coy, sumpah susah. Gue kemarin lebaran dapat THR itu dan gue terus ngumpulin sampai sekarang, dan sekitar cuman ada sekitar 1 jutaan, dan itu pun masih ditambahin bapak gue gitu. Ya gue udah ngumpulin duit sekitaran setengah tahunan lah kira-kira. Nah jujur aja kalau masih pelajar itu ngumpulin duit itu susah banget coy. Malah curhat tuh. Nah, daripada basa-basi nggak jelas, mending langsung aja kita ke pembahasan utamanya. Nah, sebenarnya coy, gue kan cuma dapat dana sekitar 2 jutaan kurang lah, dan gue udah ngincer HP bekas dengan spek kamera yang semaksimal mungkin di range harga segitu. Di awal gue sebenarnya udah ngincer HP bekas, yaitu Samsung A22 4G ini atau enggak Redmi Note 10 series gitu. Entah itu yang 10 biasa atau enggak yang 10S tapi Note 10 gitu. Soalnya dua HP itu adalah HP yang paling worth it buat bikin konten, apalagi untuk gua gitu. Nah, setelah gue berkeliling di jualan HP bekasnya Surakarta, pasti orang-orang Surakarta tahu nih, gue cari HP itu di Singosaren, Surakarta. Nah, setelah berkeliling, akhirnya gue dapat Redmi Note 10S varian 464 dan Samsung A22 4G varian 6128. Singkat cerita, setelah gue bimbang memilih, akhirnya gue pilihlah Samsung A22 LTE. Pertimbangan itu dari RAM internalnya yang udah bagus, dan yang paling penting adalah fitur OIS-nya coy, atau Optical Stabilization. Dengan duit yang di bawah 2 juta, gue udah dapet fitur OIS. Wow, itu sih menurut gue udah lumayan gitu buat konten kreator kecil kayak gue. Dan akhirnya pun gue memilih Samsung A22 LTE. Kita masuk ke review HP ini. HP ini adalah Samsung A22 LTE. HP ini rilis tahun 2021, jaringannya ini masih 4G gitu. Ya karena LTE. HP ini juga pakai dual SIM, jadi kalian bisa pakai 2 kartu sekaligus gitu. Kita masuk ke bodinya. Bodinya ini berdimensi 159,3 kali 73,6 kali 88,4 mm. Beratnya ini 184 gram. Dan bodinya ini pakai plastik karbonat gitu. Untuk layar utamanya ini pakai layar Super AMOLED ukuran 6,4 inch. Refresh rate-nya bisa sampai 90 Hz dan bisa diatur mau 60 atau 90 Hz gitu. Resolusinya 720 kali 1600 pixel dan kecerahannya bisa sampai 600 nits. Kita masuk ke hardware-nya. Hardware-nya ini memakai chipset MediaTek Helio G80, CPU octa-core 2x2 GHz Cortex A75 dan 6x1,8 GHz Cortex A55, dan GPU-nya ini adalah GPU Mali gitu. Untuk memori, HP ini dibekali dengan varian RAM 6128 dan masih ada slot untuk micro SD. Dan untuk kameranya, jumlah kameranya ini ada 48 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth gitu. Dan kamera depannya ini pakai 13 megapiksel. Untuk baterainya ini udah 5000 mAh, dibekali dengan fast charging 15 watt, udah Type-C gitu. Jadi ini chargernya udah pakai Type-C gitu. Dan itulah spek HP-nya. Dan langsung aja kita masuk ke kameranya. Oh ya, buat kalian yang mungkin nanya, Bang, HP ini untuk game gimana? Karena gue bukanlah seorang gamer gitu, jadi jujur aja gue jarang main game. Tapi gue kasih simple aja gitu buat kalian. Untuk main game Mobile Legends ini, gamenya lancar, settingan high, refresh rate-nya tinggi juga gitu. Udah itu doang sih. Untuk PUBG dan Genshin Impact, sebenarnya gue males downloadnya coy, karena besar gitu dan nggak terlalu suka gamenya gitu. Kalau untuk main FF menurutku ini bisa sih, tapi buat kalian cari yang cari-cari soal game,
mungkin bisa cari di channel yang lainnya gitu, yang udah ngebahas soal game di HP Samsung A22 LTE ini. Dan oke, langsung aja kita masuk ke kameranya. Yes, so ini adalah kamera depannya coy. Kamera depannya ya kayak ginilah kalian. Bentar. Ini posisi di kamar guys. Wait. Ya kayak gini gitu kamera depannya. Ini terang banget ya, ada lampunya. Dan inilah kualitas dari kamera depannya, dan juga kalian coba dengar mikrofonnya gimana. Ini gue pakai suara yang enggak kenceng, enggak juga pelan gitu. Jadi ya kayak gue ngomong biasanya gitu ya, kayak ginilah kualitas kameranya gitu. Kualitas mikrofonnya juga kayak gini. Kalau kita lihat di backlight ya, backlight ini cahaya lampu, dan kita ke backlight ya, kita ke gini ya, kayak gini sih. Ini sebenarnya kalau menurut gua ini agak Barbie gimana gitu ya. Ya kameranya di sini kalau gue lihat ke sini ini kan ke kamera. Nah, kalau kayak ini kan mata gue kayak nggak ke kamera kan, tapi ini gue lihat wajah gue sendiri gitu ya, kayak gini lah. Tapi kalau menurut gue ini agak putih sih, agak gimana ya, kayak agak ke vivo-vivoan gitu, agak Barbie gitu. Tapi ya menurutku lumayan bagus sih, agak natural, sangat-sangat natural ya, bukan sangat sih, tapi ya lumayan natural gitu sama kulit gua. Jujur aja pori-pori gue pun kelihatan gak nih? Agak nggak kelihatan sih. Ya ginilah, ini dia. Ya inilah kamera depannya, dan kita coba kamera belakangnya. Oke. Dan ini adalah kualitas kamera kamera belakangnya. Ini kamera belakangnya ini pakai kamera utama, bukan ultrawide gitu. Kita lihat guys, kestabilan dari kameranya. Ini sebenarnya gue cukup goyang gitu dalam megang HP-nya. Jujur aja gue nggak pakai gimbal sama sekali, dan ini cuma pakai tangan kosong doang, cuma satu tangan. Kita lihat kualitas kamera belakangnya, dan ini dia coy. Cukup stabil sih menurut gua. Nah, dan kita berpindah ke kamera belakangnya menggunakan kamera ultrawide. Jujur aja ini kamera ultrawide-nya sangat stabil. Kita lihat tangan gue pun kayak besar, bukan besar sih, kayak panjang gitu. Ini dia kamera belakangnya. Nah, kita coba balik. Ini kita dari sini coy. Oke, kita ke sana. Jujur aja ini tangan gue goyang banget coy. Ini cuma pakai satu tangan doang gitu, dan ini gak stabil. Maksudnya cuma pakai satu tangan doang itu kan harusnya gak stabil, tapi ini lumayan stabil coy. Dan kita berpindah ke posisi terang. Ini gue pakai kamera utama, bukan ultrawide, dan kita lihat kestabilannya. Ini cuma pakai satu tangan doang, nggak pakai gimbal sama sekali, apalagi bantuan tongsis gitu. Kita lihat, jujur aja sangat stabil ya, lumayan stabil sih, tapi kayak ada goyangannya dikit sih. Ini kamera utama ya coy. Ini udah ada fitur OIS-nya gitu. Ya kalau menurut gue dengan harga segini ini cukup sih, cukup stabil gitu, dengan cuma pakai satu tangan doang, dan gambarnya pun kelihatan jelas gitu, nggak goyang-goyang banget gitu. Dan kita berpindah ke kamera ultrawide-nya dengan mode stabilisasi. Kita lihat kestabilannya. Jujur aja kalau gue sih mending kamera ultrawide-nya, soalnya angle-nya lebih luas dan lebih stabil gitu. Ini jujur aja goyang banget, tapi nggak terlalu kelihatan banget gitu. Ini cuma pakai fitur OIS, bukan ACE ya guys ya. Nanti mungkin kalau mau diedit lagi kita pakai ke Google Foto, nanti bisa distabilkan lagi gitu.
Kita lihat lah, ini guys, jujur aja stabil banget coy, sumpah. Dan ya, ini dia kualitas kameranya. Kalau ultrawide itu agak gimana ya, agak gelap gitu, jadi nggak terlalu jelas gitu gambar-gambarnya. Dan kita akan beralih ke foto-fotonya. Milih aku langsung. Dan udah itu doang sih dari gue sebenarnya cuma ngincer fitur OIS-nya doang. Dan gue juga suka tentang tone warna si Samsung ini. Dengan budget di bawah 2 juta, nyari HP bekas dengan spek kamera yang semaksimal mungkin ya. Tapi ada lagi sih dengan HP harga bekas serupa dengan spek kamera yang mumpuni, yaitu Redmi Note 10 series. Redmi ini menurut gue yang seri Note 10 adalah saingan dari Samsung ini coy. Dan mungkin buat kalian yang sama kayak gue cari HP di bawah 2 juta dengan spek kamera yang semaksimal mungkin, gue saranin antara Redmi Note 10 series atau enggak Samsung A22 LT ini coy, yang kameranya udah stabil gitu. Dan udah sih, itu doang dari video singkat kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti pasti gue jawab coy. Dan udah itu doang, cukup sekian dari gue. Untuk kurang dan lebihnya gue minta maaf dan say goodbye.